Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nurrahman dari kelompok 9 KKN Tematik Sungai Kunjang. Nah, di mana pada kesempatan kali ini membahas tentang serba-serbi urban farming, serba-serbi tumbuhan obat keluarga. Kembali lagi membahas urban farming. Kalau kemarin udah dijelasin apa itu urban farming, tumbuhan obat keluarga, kendala dan biayanya. Sekarang kita lihat nih contoh tanamannya dan cara konsumsinya serta khasiatnya. Yuk disimak. Andrian, di sini yang saya pegang ini adalah satu superfood, yaitu tanaman kelor. Nah, tanaman kelor itu dibudidaya tidak hanya ditanam di tanah lapangan, tegalan, ladang, atau kebun, tetapi juga bisa kita tanam di pekarangan rumah. Seperti dilihat di sini, pekarangan tempat saya ini tidak ada tanahnya, tetapi kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan polybag, bisa menggunakan semacam galon bekas atau bahan-bahan yang lain. Nah, kelor ini secara ilmiah ini banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin mineral, dan berbagai bahan lainnya. Bahkan dari WHO itu sudah merekomendasikan tanaman kelor ini sebagai makanan khususnya untuk anak-anak balita dari umur 2 sampai 4 tahun. Nah, kalau mau yang instan ada yang sudah menjual dalam bentuk kapsulnya. Cuma di sini kita akan mencoba menggunakan pola tanaman perkotaan, yaitu penggunaan polybag yang bisa ditanam dan bisa dipanen untuk digunakan keperluan sehari-hari di rumah. Ya, cara menggunakannya cukup sederhana, yaitu tanaman ini tinggal kita ambil daun-daunnya, cuman nanti tolong disisakan pucuknya ini agar dia tetap tumbuh. Misalnya ini saya ambil satu daun. Nah, seperti ini diambil. Untuk satu keluarga yang biasa saya lakukan, kalau daunnya agak kecil segini, agak banyak, ya kira-kira 1 genggam, karena itu digunakan untuk konsumsi 2 orang dewasa. Jadi 1 genggam daun ini. Artinya ini kalau daun ini kita ambil semua, disisakan bagian-bagian yang daun yang masih tunas, itu untuk 2 orang. Cara membuatnya adalah setelah kita peroleh 1 genggam daun kelor seperti ini, itu selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditambahkan air panas sebanyak 1 gelas atau sekitar 200-300 ml. Didiamkan, setelah hangat atau dingin airnya kita minum, dan daunnya ini sudah masak, bisa kita konsumsi juga, bisa kita makan. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana, artinya daun tinggal diambil, kemudian dikasih air panas, setelah dingin diminum, dan daunnya dimakan. Ini bagus sekali untuk stamina tubuh. Terima kasih. Nah, tanaman berikutnya ini agak jarang di sini, cuman kegunaannya sangat bagus sekali. Ini adalah daun sendok atau Plantago mayor. Daun sendok ini digunakan sebagai ini kalau kita terserang nyeri atau kaku-kaku di persendian, khususnya asam urat. Ini adalah salah satu terapi komplementernya. Jadi cara penggunaannya adalah 1 daun ini kita ambil, kita potong, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, kita tambahkan air panas sebanyak 200. Setelah hangat, dingin, bisa kita minum. Nah, ini berfungsi lebih optimal dengan tambahan diuretik. Misalnya kita menggunakan daun kumis kucing, akar alang-alang, atau bahan yang lainnya yang sifatnya adalah diuretik. Sama seperti yang kelor tadi, tanaman daun sendok ini saya tanam juga di dalam polybag, artinya bisa kita letakkan di tempat-tempat tertentu, tapi diusahakan ada ternaungnya. Kalau yang daun kelor tadi harus terkena sinar matahari langsung, semakin panjang semakin baik, kecuali kalau pas waktu-waktu tertentu yang sangat panas sekali, itu
itu siang hari perlu disiram. Kalau yang khusus daun sendok ini dia lebih suka teduh. Nah, kalau kita punya satu tanaman daun sendok ini adalah buahnya. Kalau sudah kering, satu buah ini isinya sangat banyak sekali, bisa sampai satu bagian kecil aja 10, sementara di dalam satu untaian ini bisa 100 lebih. Ada nanti contohnya bibitnya yang bisa istilahnya dikembangkan. Ini untuk polybag, ini ukurannya sekitar 15 cm. Kemudian untuk medianya kita gunakan topsoil, kemudian ada sekam dan juga kompos. Nah, nanti apabila dia sudah mulai melambat pertumbuhannya atau karena sudah terlalu besar, itu medianya bisa kita ganti dan tanamannya itu bisa kita pecah. Karena di sini ini terlihat ya, selain dia menggunakan biji, ini dia juga ada tunas-tunasnya baru. Jadi satu tanaman ini bisa menjadi beberapa tunas kecil lainnya. Oke. Ini daun sendok atau Plantago mayor ini sangat bagus sekali untuk orang-orang asam urat atau yang kalau ada nyeri-nyeri di persendian, kaku-kaku di persendian. Jadi kalau dua tanaman tadi itu menggunakan wadah polybag, sekarang ini contoh lain itu saya menggunakan pot plastik. Nah, tanamannya adalah daun dewa. Daun dewa ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah, kemudian bisa untuk mengencerkan darah. Ya, orang-orang yang ada darahnya terlalu kental bisa menggunakan dewa. Selanjutnya daun dewa ini juga bisa digunakan sebagai anti kanker. Nah, cara penggunaannya adalah ini daunnya, kalau daunnya agak kecil seperti ini ya, ukurannya segini ya, sekitar 5 sampai 7 daun itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, ditambahkan air sebanyak 200 ml. Nah, kondisi airnya sama dengan yang tadi, kondisinya panas, air panas mendidih ya. Nanti setelah hangat dingin baru bisa diminum, konsumsi. Bagian lain dari daun dewa ini yang fungsinya juga cukup besar adalah umbinya. Jadi kalau sudah besar, nanti ada contohnya tanaman daun dewa yang sudah besar tuh, kalau kita angkat di bawahnya itu ada umbinya. Nah, umbinya ini fungsinya lebih kuat dibandingkan daunnya. Untuk cara penggunaannya, kalau tadi 5 sampai 7 lembar daun sendok itu, kalau umbinya yang kita gunakan sekitar segini, seukuran ibu jari, itu disebut dengan air panas. Untuk perkembangbiakannya, ini yang pertama, ini bisa kita potong. Nanti di bagian ruas ini, kalau kita tancapkan ke tanah, itu akan keluar akar. Itu cara perkembangbiakan yang pertama. Cara perkembangbiakan yang kedua itu adalah menggunakan umbinya. Jadi dari satu tanaman yang sudah besar, biasanya umbinya nggak hanya satu, ada beberapa umbi. Tinggal misalnya ada 5 umbi, nanti kita panen 5 umbi tersebut kita pecah menjadi 5 tempat tanaman atau 5 polybag atau 5 pot, itu nanti akan menjadi 5 tanaman. Mungkin itu untuk nah, ini tanamannya segar sekali, kebetulan dari kehujanan. Ini yang dinamakan keladi tikus. Keladi tikus ini digunakan sebagai obat anti kanker, yang diambil adalah umbinya. Ya, ini umbinya ini diambil dan dicincang. Satu umbi ini biasanya untuk 1 gelas air diseduh dengan air panas 200 ml untuk anti kanker. Ini sangat mudah sekali perkembangbiakannya. Masing-masing umbi ini kalau kita ambil, kita pisahkan ke dalam satu wadah lain, itu akan menjadi satu tanaman. Khusus daun dewa sangat mudah sekali perkembangbiakannya. Jadi dari beberapa tanaman yang saya perkenalkan tadi, itu adalah tanaman-tanaman yang mudah perkembangbiakannya, mudah perawatannya, sehingga dapat kita gunakan sebagai tanaman penghias. Kalau kita taruh di depan dengan kondisi subur seperti ini, menjadi tanaman hiasan, tetapi juga berfungsi sebagai tanaman
ya. Jadi saya bilang tadi kalau kita punya beberapa yang kita susun berjejer seperti ini, orang akan lebih mengira ini adalah tanaman hias. Ini tidak ada tanaman hias sekaligus tanaman obat. Nah, asalnya dulu saya membawa ini hanya kecil, satu bumi seukuran segini. Ini kemarin selama WFH di bulan Maret saya coba kembangkan. Dan sekarang kalau ini mau dipecah, masing-masing polybag ini bisa menjadi 10 tanaman.